Tim 7 media independen yang dipimpin langsung Bapak Edison melakukan investigasi langsung ke Serawai Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yang tokoh-tokoh masyarakat yang dari Peladang dulu di sini. Siapa lagi? Para kepala desa, tokoh masyarakat berbaris semua. Tokoh adat. Temenggung. Dampingi pemilik lahan. Adik mau nanti. Adik, coba adik ambilkan video kami dari depan. Bisa enggak? Cukup enggak? Ambilkan ya. Saya mau ngomong dari depan sana ya. Mau dari situ. Ini ya. Adil Katalino, Basuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Hari ini kita tepatnya berada di salah satu yang konon katanya viral dalam beberapa bulan ini, beberapa hari ini, yang lebih heboh lagi dari hari Jumat, Senin dan sampai hari ini, menyangkut katanya di Desa Bedaha ada situs, ada makam, ada sandung, ada temadu dan ada torat. Ya, semoga barang ini betul-betul tempat kita berdiri ini, ya inilah tempatnya. Jadi saya sebagai orang Dayak asli dari Kecamatan Ambalau, Serawai, karena mama saya dari Sungai Serawai, dari Jogta seberang Barat Nabun, juga sebelahnya dari Ambalau, Sungai Runuk, dan bapak saya juga orang Dayak dari Sampit, Kalteng. Jadi saya izin dulu dengan leluhur di sini, kita semua mohon izin, permisi, karena kita akan wawancara di tempat ini. Mohon kepada leluhur, orang tua kami yang sudah ratusan tahun, berapa tahun yang sudah ditanam di sini, sudah hidup di sini turun temurun, yang kami tidak bisa menyebut dan tidak bisa mengurainya seperti apa. Jadi kepada leluhur di tempat ini, secara khusus wilayah Kabupaten Sintang, secara umum di Pulau Borneo yang ada hubungan dengan
situs-situs, karena bagaimanapun yang namanya adat budaya dia akan mencakup semua. Sekali lagi pada hari ini saya dan kita semua mohon izin kepada leluhur di tempat ini. Saya Petrus Edison, salah satu anggota tim 7 media dari wilayah Kalimantan Barat. Kami ini ada 7 media yang hadir pada hari ini. Saya sendiri, ada Pak Yudi dari Buser, ada Pak Mulyadi dari Radar, dan kami yang hadir di sini hari ini dipimpin langsung oleh Ibu Linda Susati. Mana Ibu Linda? Ya, ini ketua tim kami. 3 orang menunggu di Sintang, menunggu hasil investigasi kami di lapangan. Yang pertama saya mau nanya, yang selama ini yang kami sadap karena beberapa hari pertemuan audiensi di ruang Dewan Kabupaten Sintang, yang katanya ada orang beladang di sini. Siapa namanya Pak? Pak siapa? Pak Naro. Jadi Pak Naro ini semenjak kapan Pak beladang di sini? Tahun 2013. Tahun 2013. Terakhirnya tahun berapa? Ya, tahun 2013 lah. Saya Terakhirnya, ya, terakhir. Bapak yang terakhir. Ya, ya. Sebelum itu Ada 7 orang yang duduk dari aku. 7 orang itu siapa Pak? Dia tuh pamanku Lidi, abangku Seman, udah tuh abangku Bujang, udah itu apa nama tuh abangku lagi Sera. Ada catatan coba di Iya. Ada catatan. Ya, sudah. Jadi sebelum lebih jauh, Bapak yang membukanya karena memang tahu keberadaan situs ini, saya mohon kepada bapak-bapak, mulai dari yang beladang yang tahu tempat sejarah ini ya Pak ya. Ya, ya. Ini di Desa Bedaha ya. Ya, ya. Dusun apa ini? Dusun Batu Seladang. Dusun Batu Seladang. Saya minta mulai dari bapak yang beladang di sini, para kepala desa, perangkat desa, para BPD, para temenggung, ada semua kan? Ya. Saya minta kita semua, termasuk saya sendiri, nah saya orang Dayak asli, kita mengungkapkan barang ini dengan yang sesungguhnya, ya, bukan katanya, bukan kata si Anu, bukan bahasa pleset, atau mengungkap barang ini ada kepentingan politik pribadi atau ada kepentingan bisnis pribadi, atau ada hubungannya dengan pihak perusahaan Linggar Jati Al-Mansuri. Ya mohon maaf, ini Bapak manajer lapangan ya. Pak siapa Pak? Pak Tamunan. Pak Tamunan. Jangan sampai ada kaitannya dengan pihak perusahaan, ada yang dibayar, ada yang diiming-imingin, atau ada janji-janji lain. Apakah janji politik, ataukah janji dari oknum pihak pemerintah daerah, atau ada tekanan dari pihak penegak hukum. Ya, kita buka terang benderang. Ya memang benar-benar terjadi. Dan saya minta kepada Bapak semua dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita buka hari ini sampai kemanapun. Ya, saya terus terang sebelum menanyakan satu persatu, jangan main-main dengan masalah situs, jangan main-main masalah cagar budaya, jangan main-main masalah adat budaya. Karena yang namanya adat, sebelum Indonesia merdeka, sebelum kita punya agama, kita lahir adat sudah ada. Sebelum Indonesia merdeka adat sudah ada. Jadi mohon Bapak semua berbicara, berkata jujur. Kita berada di tempat situs. Entah itu situs apa namanya, walaupun kemungkinan tidak ada sandungnya, tidak ada temaduknya, tapi saya yakin dan percaya tempat ini adalah tempat bersejarah. Walaupun di tempat yang kita berdiri ini katanya ada sandung yang digusur, ya saya tidak berbicara andai-andai, tapi mohon kiranya semuanya berkata jujur. Jadi saya tindak lanjut dengan yang beladang ini. Betul Pak ya, Bapak beladang di sini? Betul. Apa Bapak ada melihat sandung? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sampai tahun 2013 itu. Mulai dari zaman bapak pun tidak ada. Tidak ada sandung di Tidak sini. ada. Atau ada di wilayah ini ada sandung sekitar berapa radius meter di sini? Mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Betul itu Pak. Betul. Bapak akan berhadapan dengan leluhur Pak ya? Ya, ya. Bukan berhadapan dengan pemerintah, bukan berhadapan dengan pihak penegak hukum hari ini, Saya tapi akan berani berhadapan dengan leluhur. Saya minta lagi, ini cukup dulu Pak ya. Ya, ya. Kepala Desa Bedaha mana? Dengan Bapak siapa Pak? Pak Herdimanto Sumadi. Pak Dimanto Herdimanto Sumadi. Ya. Jadi
izin kepada Bapak tolong jelaskan seperti apa yang Bapak tahu kronologisnya nih. Ini warga Bapak yang beladang di sini. Mohon izin Pak. Ya, saya sangat prihatin dengan kejadian ini, peristiwa ini, karena saya menjadi kepala desa dari 2011. Saya 2 periode sampai sekarang saya masih menjabat. Barulah saya cek ke lapangan ini, saya lihat barang yang mereka katakan ini barang karamat atau tanah mali atau istilahnya yang bersejarah. Menurut saya Pak, saya selaku pemimpin, selaku masyarakat adat yang beradat, saya nyatakan pada hari ini yang kita cek ke lapangan tidak saya benarkan. Barang itu memang tidak ada Pak. Apa alasan Bapak yang konkret Bapak berani Karena mengatakan tidak benar? dasarnya dari orang tua Pak Naruh nih, beladang. Nah, termasuk ladang saya tuh yang sudah di Dekat sini ya, juga. dekat sini juga. Dapat dipertanggungjawabkan Pak ya? Dapat. Ketika kita Siap. angkat sampai Ya. kemanapun Siap. barang ini dapat. Siap, siap. Oke. Ada lagi dari pihak Desa Bedaha? Pak Temenggungnya? Nah, Tuh Temenggung. Pak Ah, Temenggung ini Temenggung. bicara. Selamat pagi menjelang siang. Dari Pak Temenggung siapa namanya Pak? Hendrikus Ariote. Aryo Tikus? Hendrikus. Hendrikus Aryote. Ya, Hendrikus. Temenggung Desa Bedaha. Silakan Pak. Baik. Saya akan menyampaikan masalah kronologis di tempat ini, Pak. Yang inti-intinya yang singkat saja Pak ya. Ya. Inti-intinya. Karena menurut sejarah ini, setelah saya menjadi pemangku hukum adat di Desa Bedaha ini, saya Pak sering saya bertanya-tanya dan juga sering saya keliling-keliling di daerah ini. Dan apa yang menjadi dugaan, menjadi tuntutan ini, barang itu tidak pernah saya melihat Pak. Dan pernah saya bertanya kepada orang-orang tua yang pertama kali membongkar hutan di tempat ini. Ya. Yang pertama kali membongkar hutan di tempat ini adalah Pak Lili Pak. Beliau sudah almarhum. Ya pada tahun 68. 68 ya. Ya, tahun 68. Ya. Lalu yang kedua yang pernah berladang di sini yaitu Pak Seman juga sudah almarhum pada tahun 78. Yang kedua. Yang kedua. Lalu yang ketiga juga Pak Utang namanya. Pak Utang yaitu pada tahun 1981 yang ketiga kali. Lalu yang keempat yaitu Ibu Burai pada tahun 1988. Lalu yang kelima yaitu Pak Bujang yaitu pada tahun 1990 mereka berladang di sini. Lalu yang keenam yaitu Pak Sera. Ya, beliau masih ada, tapi beliau sudah cacat matanya, tidak bisa kita bawa ke lapangan. Yaitu pada tahun 2008. Yang terakhir kalinya tuh yaitu Pak Naruh yang tersangka. Pak Naruh beliau nih yang Ya, baju pada biru ya. tahun 2013. Maka saya bertanya kepada para tua-tua yang ada di Desa Bedaha ini, namanya sandung di sekitar ini tidak ada Pak. Temadu, Temadu juga tidak ada. makam katanya yang banyak. Makam tidak ada juga. Toras Toras juga pernah ada di sekitar. sekitar ini. Ya. Cuman yang ada ulin di dalam tuh kita tidak tahu apakah itu toras, apakah itu ada. Ada di dalam. Cuma itu udah tumbang. Tumbang. Iya, Ulin bulat panjang. bulat panjang. Ada bentuk di ujungnya enggak? Nggak ada. Hanya ulin saja. Toras, ya. Oke. Itu hanya ada di dalam. Ya. Nanti kita ambil fotonya. Lalu supaya lebih jelas ini Pak, saya ini apa yang saya sampaikan tetap saya bertanggung jawab pun kemana saja Pak. Siap Pak ya. Apa yang sudah saya Dan sampaikan. jangan sampai berubah Pak ya. Ya, apa yang sudah saya sampaikan di forum ya waktu di Sintang kemarin yaitu di ruang asisten bupati, ini juga yang saya sampaikan. Maka apa yang saya sampaikan ini apa yang sudah saya catat ini akan saya pertanggungjawabkan. Oke Pak. Ya, bisa saya baca dan saya uraikan? Boleh? Ya, Boleh. Panjang enggak Pak? ya lumayan lah nih. Nggak perlu Pak. Nanti Bapak buat satu lembar nanti. Ya, Fotokopinya nanti kita bawa. Nanti kami yang susun datanya. Ada tambahan Pak Temenggung? jadi tambahan terakhir yang menjadi momen dalam hati saya Pak gini. Waktu pihak penuntut ini bahwa mengaku di sini ada sandung,
Dan mereka tuntutan mereka tuh bukan hanya Sandung saja, titik ada beberapa titik kuburan. Di sini. Ah, Yang nuntut siapa Pak? Pak Asoy, Pak Kanut dan Pak Isun. Pak Asoy, Pak Kanot, Pak Isun. Iya. Beliau bertiga nih aslinya dia dusun mana, desa mana? Pak Kanut, Pak Isun itu warga Bedaha tapi di Bedaha 2. Laman Rando. Laman Rando, dusun Laman Rando. Berdahap dua. Ya, Terus yang ketiga Pak Asoy itu asli Dusun orang Riampangan. Dusun Riampangan, luar masyarakat dusun Riampangan. di Empangan itu desa mana? Desa Tanjung Raya. Tanjung Raya. Mereka ini penuntutnya. Ya. Penuntut. Terus yang katanya ada melimpahkan kepada Forum Temenggung Kecamatan dan Kabupaten, betul? Betul. Dari mereka ini yang Ya. yang bapak-bapak tahu. Ya. Makanya saya jadi beban saya aku bilang tadi, karena kasus ini tiba-tiba mereka angkat ke tingkat kecamatan, Pak. Tidak pernah mereka mengasih tahu kepada kita pengurus adat, pihak desa dan pemerintah desa. Lalu tiba-tiba mereka angkat ke tingkat kecamatan. Apa keinginan Bapak dengan tuntutan atas nama orang bertiga ini dan juga yang di backup oleh Forum Temenggung, baik itu Forum Temenggung tingkat kecamatan maupun kabupaten. Bapak selaku Temenggung desa, Pak. Nah, maka waktu itu, Pak, pada tanggal 17 Mei kalau tidak salah saya, penaruh ini dipanggil kembali ke Forum Temenggung Yang Kecamatan. singkat saja, Pak. Ya. Dan saya waktu itu pun hadir. Ya, sebenarnya panggilan ke saya tidak ada. Ya. Maka saya hadir waktu itu. Keinginan Bapak apa dengan kejadian itu semua? Makanya waktu itu keinginan saya masalah kasus ini, tolong kasus ini Bapak sebagai Forum Temenggung tingkat kecamatan jangan dulu menangani. Keinginan Bapak apa, Pak? Oke. Dengan Maunya sikap barang itu. ini karena tidak ada bukti yang nyata, tidak dapat mereka membuktikan, maka barang ini menurut saya itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Dan Bapak setuju harus jika diproses. barang ini untuk kita bisa, jika tidak benar ya, ya, karena niat kita tuh untuk baik, Pak. ya, Kami hadir di sini ini bukan untuk memperkeruh suasana ya. berpihak si A, si B, tidak. Walaupun ini manajer perusahaan Linggarjati ada di samping saya. Ya. Saya baru kenal di sini dan saya tidak ada kepentingan dengan beliau. Ya. Jadi kami memang betul-betul ingin barang ini terang benderang supaya masyarakat di sini betul-betul bisa merasa nyaman, aman. Ya, Barang ini betul-betul yang sebenarnya. ya, Dan pihak perusahaan juga kita ingin supaya mereka beraktivitas itu nyaman, aman. ya. Ya, Oke. perusahaan perlu kita lindungi, kita jaga sepanjang dia melaksanakan syarat kerjanya sesuai dengan aturan pemerintah setempat dan tidak melanggar perintah undang-undang. Ya, Ya, oke. Pak Manajer ya. Sepakat, Pak. Jadi gini, Pak. Coba lanjutkan Ya, sedikit, Pak. terakhir. Maunya saya, Pak, sebagai pemangku hukum adat yang tertinggi di Desa Bedaha, kalau mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan kasus ini, kami bersepakat mereka diponiskan, Pak. Itu maunya, Pak. Kita tidak bisa memponis, Ya. Pak. Kita buka secara terang-benderang. Ya. Nanti ada instansi terkait yang membidangi itu. Ya, oke. Kita hanya menghimpun data dan Bapak mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi, Pak. Ya. Cukup. Dari Desa Bogori, Saya dulu, Pak. Pak, Ringkas saja. Bapak sebagai apa, Pak? Saya sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat Ya. Desa Bogori. Ya. Siapa nama Bapak? Saya C. Minggu. C. Minggu. Ya. Silakan, Pak. Saya mengharapkan kepada seluruh unsur yang menangani hal ini, karena ini tidak ada bukti, tidak ada kenyataan di lapangan, supaya tegas untuk menyelesaikannya antara perusahaan dan masyarakat. Karena ini tidak ada bukti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Minggu ya. Dari Pak Temenggung Bogori, Desa Bogori, silakan. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Nikolaus Subantarung. Nikolaus Subantarung. Ya. Wah, ini tarung nih, bertarung nih. Silakan Pak Temenggung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Saya ringkas saja memberi keterangan. Mengapa saya ke sini? Saya tidak ada, pertama tidak ada instansi atau apapun yang memerintah saya ke sini. Itu pertama. Kehadiran saya sini sebagai adat. Saya tidak memihak penuntut atau dituntut atau berusaha. Saya netral di sini. Mengapa saya netral di sini? Karena sudah terhembus kemana-mana di media massa bahwa sudah viral sekarang bahwa ada penggusuran Sandung, Temadu dan sebagai situs-situs sejarah yang ada di sini. Maka kehadiran saya di sini membuktikan secara fakta di lapangan apakah itu ada. Kalau memang ada, kita foto bersama, kita buktikan bersama. Saya sudah datang ke lokasi dan melihat memang beda dari pemberitaan. Tidak ada sandung yang tergusur, tidak ada bekas serpihan-serpihan madu yang seperti diberitakan sekarang di media massa. Yang dituntut oleh Forum Temenggung tingkat kabupaten ya. Ya, Ini itu udah benar. tingkat kabupaten Ya, nih, ya. Pak. Kenapa, Forum Temenggung Pak? yang menuntut sekarang ini. Ya, karena mengapa
saya sebagai pemangku dari adat merasa tersinggung. Ketersinggungan mengapa kami berada di lokasi Begori tidak jauh dari Bedaha membiarkan penghancuran situs sejarah oleh perusahaan. Itu saya tersinggung sekali. Ada hubungannya. Ya, kan? kok langsung ke forum yang lebih tinggi. Makanya keperluan saya ke sini, kehadiran sini untuk membuktikan ke lapangan mana sandungnya, mana temaduknya, mana itu serpihan yang kena gusur. Itu kehadiran saya di sini. Apa keinginan Bapak Temenggung Begori? Oh, keinginan saya bahwa siapapun yang menghisukan, yang sengaja membuat ini, kita harus tuntut. Itu keinginan saya. Dan keadilan harus ditegak. Kita tidak boleh memihak si A, si B, si C. Karena ini menyangkut adat, keadilan harus ditegak. Mungkin hanya itu, Pak. Cukup. Dari yang lain lagi? Masih ada Ketua BPD? Cukup ya. Dari tokoh masyarakat? Cukup? Masih ada? Mungkin ada ini segmen dari Bapak Manajer PT Linggar Jati. Silakan Pak. Jadi selamat pagi kita semua. Yang jelas saya Terang Mandarang, Bapak siapa sebagai apa? Saya JR selaku Estate Manager PT Linggar Jati Al Mansurin. Sebelumnya saya ucapkan Adil Katalino, Baksoremin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Yang pertama yang perlu saya sampaikan terkait kronologis pada saat terjadinya kegiatan LC di lokasi yang disangkakan kepada pihak perusahaan melakukan penggusuran situs. Dengan ini saya sampaikan yang pertama bahwasannya pihak penggugat Bapak Asoy pada saat dilakukan penggusuran merupakan bagian dari karyawan PT Linggar Jati Al Mansurin. Kami bisa buktikan nanti, kami punya data dari mulai kapan beliau bergabung dan menerima gaji dari perusahaan. Jadi pada saat terjadinya penggusuran justru Pak Asoy itu masih karyawan perusahaan, dan tugas Pak Asoy yang saya terima pada saat itu adalah sebagai tim pencari lahan dan juga untuk mengamankan situs. Gitu. Jadi itu yang Pak Asoy itu tugasnya, dibantu oleh dua rekan lainnya yaitu saudara Hermansyah dan saudara Kasim. Jadi 3 orang ini adalah tim bentukan dari Pak Kades Eban yang tugasnya membantu perusahaan untuk mencari lahan dan untuk mengamankan situs-situs yang ada kalau ada di tempat ini. Sebentar dulu Pak, nanti lanjut ya. Asoy ini dari desa mana? Dusun mana? Dari Dusun Riampangan. Riampangan, desa Tanjung Raya. Yang duanya juga sama? Sama. Oke, lanjut Pak. Kalau Pak Herman, Pak Kasim itu dari Tanjung Rayanya. Jadi mereka bertiga merupakan bagian dari tim perusahaan yang tugasnya pada saat itu adalah mencari lahan dan mengamankan situs-situs. Sekarang Asoy dan kawan-kawan sebagai penuntut. Sebagai penuntut. Asoy yang pertama sebagai penuntut. Iya. Bahwa di sini ada situs yang digusur perusahaan. Siap. Padahal waktu itu dia yang orang juga tahu tempat situs. Iya. Dan Yang diharapkan perusahaan untuk pembebasan lahan. Iya, pembebasan lahan. Silakan Pak. Masih ada Yang tambahan? kedua, turut juga kami hadirkan di sini dari karyawan kami yang terlibat langsung pada saat pengerjaan LC di tempat ini. Yang pertama, Boni. Sini. Ya sini. Nanti saya minta kepada Pak Boni, begitu juga nanti yang lainnya, karena kemarin ada mereka berempat saya kumpulkan di kantor, saya beri pengarahan. Yang saya sampaikan apa adanya, bukan tujuannya untuk membela perusahaan. Itu justru statement saya, Pak. Sampaikan apa adanya. Karena kebenaran itu, sehebat apapun kita belokkan, kebenaran itu pasti cari jalannya sendiri. Dia pasti akan muncul, Pak. Sehebat apapun kita berusaha membeloknya. Maka kemarin kepada rekan-rekan kami ini yang berempat, saya sampaikan seperti itu. Sampaikan apa adanya, apa yang kita alami, apa yang kita jalani, jangan katanya. Jadi nanti saya minta kepada mereka juga menyampaikan apa yang mereka lakukan dulu sesuai bidang mereka masing-masing. Jadi yang pertama ini ada Pak Boni, Pak, yang bagian bidang pengukuran lahan. Nanti dia juga bisa sampaikan. Yang kedua ada Pak Doni, Pak. Ya. Pak Doni Sebagai apa?
sebagai operator ekskavator yang mengerintis kelilingnya, Pak. Waktu buka lahan. Iya, Ya. membuka lahan. Kemudian ada Pak Mayori, ini operator doser, Pak, yang melakukan penggusuran. Penggusuran juga. Iya, yang melakukan LC-nya. Kemudian ada Pak Enus Pandu. yang dari Melona juga. Ya. Ini sebagai pemandu, Pak. Pemandu berikut dengan Pak Loren nanti. Jadi untuk yang berikutnya saya mohon di sini juga kepada anggota-anggota kami diberi kesempatan untuk menerangkan apa yang mereka lakukan dulu. Silakan Pak. Apa adanya. Silakan mulai dari Pak Boni. Dari Pak Boni. Terangkan nama, bagian apa, asalnya dari mana, terus apa dulu yang dilakukan. Singkat ya, tetapi poin penting. Silakan Pak. Pak Boni dari Melona ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini, nama saya Doni, saya bekerja di perusahaan PT Ligagati sebagai tukang ukur Semenjak tahun kapan Pak? semenjak tahun 2019. Ya, lanjut Pak. Di sini saya diajak Pak Naroh, kan Pak Naroh awalnya mau menyerahkan lahan dan meminta perusahaan untuk mengukur dan saya yang diutus ke sini untuk Pak Naro yang beladang terakhir pada tahun 2013. Ya, yang beladang terakhir di tempat ini. Silakan Pak. Jadi beliau mengajak kami mengukur di sini. Saya sebagai utusan dari perusahaan mengukur di sini, melihat lahan di sini tidak ada yang namanya sandung apa temadu. Di sini sudah bekas ladang semua. Betul Pak. Betul. Dapat dipertanggungjawabkan penuh Pak ya. Kita ada bapak-bapak polisi di sini. Ya, kita tidak tahu seperti apa nanti jalannya ini. Karena kita ingin membuka yang seterang benderang. Lanjut Pak. Di sini Cukup. Terus Yang kemudian yang kedua ada Pak Boni sebagai operator ekskavator yang tugasnya mengerintis keliling, Pak. Jadi setelah diukur, dirintis keliling supaya nanti pada saat LC nggak salah, nggak nyebrang ke lahan orang lain. artinya beliau ini bekerja, barang tuh sudah final, sudah boleh digusur. Ya, sudah selesai pengukuran dan tugasnya adalah untuk ngerintis keliling ke lahan itu. Silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan nama saya Doni. Saya karyawan LGA. Asal saya dari Melona. Semenjak kapan Pak Doni bekerja di Linggarjati? Tahun 2020, Pak. 2020. Lanjut Pak. Saya membawa alat berat ekskavator untuk memberi lahannya Pak Naro. Saya sama sekali tidak melihat sandung di sini. Bapak menggusur di sini, Ya, ada lihat sandung, tidak ada sama sekali. semadu, Tidak ada. toras, makam, Tidak ada, Pak. tidak ada ya. Dapat dipertanggungjawabkan Pak ya. Karena ini terbuka nih, online nih, langsung terekspos semua ini ya. Sampai apapun nanti bentuk penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan Pak ya. Dapat, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak atas keterangan Bapak. Yang ketiga Pak Mayori Pak Mayori. yang membawa operator doser yang melakukan LC penggusuran, Pak. LC penggusuran. Iya. Silakan Pak Mayori. Nama saya Mayori, warga Melona, bekerja di Linggarjati Almasuri. Sama tahunnya Pak ya, 2020 ya. Jadi Silakan Pak. pada saat menggusur, lahan ini udah dibondri semua, istilahnya udah aman ya Pak ya. Ya. Jadi saya menggusur itu di luar daripada boundary ini Pak, yang udah diamankan ini. Oh ya. Yang yang ingklap ya tidak digusur ya. Enggak, Jadi yang yang ini sudah kayak dibebaskan itu yang Yang udah digusur. dibebaskan yang saya gusur, kayu besar-besar kayak gitu. Besar-besar ya. Nah yang itu saya udah gitu. Bapak lewat di sini Pak mengusurnya? Enggak ada sama sekali. Bapak lewat di mana Pak? Sini ikut nih. Iya, lewat pinggiran ini. Iya, iya. Ada Bapak lihat temadu di sini? Lewat Nggak ada sandung? sama sekali Pak. Toras, Kayu belian pun saya tidak melihat Pak. Apalagi toras. kayu belian pun tidak ada. Tidak ada. Dapat dipertanggungjawabkan Pak ya Kecuali mereka dengan bawa, Pak saya siapa tidak tadi? tahu lah ya Pak. Pak Mayori. Ya, terima kasih Pak Mayori ya. Ini keterangan yang sesungguhnya ya. Tidak ada tambahan? Tidak ada Pak, cuma itu. Tapi barang ini memang saja udah kayu kecil semua Pak. Bekas ladang. Pakai ladang. Tidak tahu lah motif mereka apa, saya tidak tahu Pak. Oh Ya, ya, cuma itu. nah apa Pak? Kami butuh keterangan Pak untuk membantu teman-teman dari pihak penegak Nah, hukum. cuma itu aja Pak yang Ya. saksian saya. Ada lagi tambahan Ada siapa? Pak, yang berikutnya Pak Enus Apa ini silakan Pak Enus. selaku pemandu pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan sekaligus nanti Pak Enus juga bisa terangkan Pak, karena pada saat forum ketepengungan yang dari Sintang itu datang untuk mengambil yang katanya bukti-bukti itu Sampel. Pak Enus Ya. ikut. Jadi nanti Pak Enus bisa ikut juga sampaikan lah tambahannya. Silakan Pak Enus. Cepat kita, ini panas nih. Saya Enus,
warga Melona, Ya. Jati, bekerja di PT Lengga Jati, karyawan biasa. Ya. Jadi waktu itu saya ikutnya Pak Tony ini kan, Ya. di dalam Excel. Ada Pak Naroh dengan siapa? Satu Ringa. orang. Pak Naroh yang peladang terakhir ya. Karena dia meritikan jalan nih kan, Ya. ikut ritis dia terus kan, dia bilang, nih ikut ini, ikut itu terus. Oh, waktu membuka jalan itu. Ini arah ini. Ya. Udah selesai itu kan, udah aman lah kan. Ya. Nggak ada. Ada Bapak melihat Sandung waktu itu? Nggak ada. Ini kan sejak bawah. Kemadu, makam, torai? Nggak ada. Nggak ada. Ah, terus setelah itu ya artinya itu kan sudah ada pembebasan. Terus katanya waktu Forum Temenggung datang dari Forum Temenggung Kabupaten, Bapak ikut? Nah, ikut. Kapan Pak? Tanggal 23 Juni itu. Tanggal 23 Juni. Tanggal 13. Tanggal 13 Juni. Juni, ya. Siapa-siapa Forum Temenggung yang Bapak kenal? Itu Pak Calon. Pak Calon, Pak Agen, Pak Gen, Sudah kemarin. Asun, Yang dari kecamatan 2. dari Kecamatan 2. Siapa itu Forum Temenggungnya? Pak Kodot, sama Pak Suproto. Pak Kodot nggak ikut. Hah? Kodot dengan yang Ketua Ah, Pak Bodot sama Pak Suproto. Oh, Pak Tunjung. Pak Pak Tunjung Bodut satu. dengan Pak Tunjung Ya. dari Forum Temenggung Kecamatan. Ya, Pak Suproto satu. Jadi waktu Oke. itu Bagaimana Pak jelaskan Pak? waktu itu kan mereka bilang ini kan hitungnya gimana kita mau cari bukti kan. Nah kalau memang itu ada sandungnya itu kita pasti ada menemukan bukti kata dia bilang. Kata siapa itu Pak? Yang ketemenggungan itu. Pak Calon. Oh ya. Jadi Nah, terus waktu itu kan anu lah cari buktinya kan. jadi Kan di tempat-tempat. bikin gini Ah. parang sini lah dia. Pas parang lah ke anu itu Di tempat sini. Ngambil pecahan. pecahan itu Terus yang ada di sini waktu itu waktu ngambil pecahan itu apa yang ada di sini? itu pecahan mangkok itu kemarin ada berapa bukti kan ada Iya. bawa di Botol. sana. Diambil di sini. Nah, di sini. Terus ada tanam tumbuh dari sini waktu itu. Itu ada pokok keladinya sini. Ada pokok keladi waktu itu. Bagus. Oh iya. Ya, Pak Terus keladi. tanaman lain? Tidak ada. Bapak ikut mengutnya pecah-pecahan itu? Saya sih enggak ada ikut mungut cuman yang abu yang kayu Pak dari mana? Ah, yang mereka ambil abu mayat itu yang kemarin Itu dari sini lah. abu itu dari sini. Iya, iya, di situ. Seperti apa yang Bapak lihat abu yang mereka bawa dari sini? Sini kan sih, Apa campur tanah? itu sih abu campur tanah lah kemarin Pak. Mereka ambil campur tanah. Yang Bapak lihat itu. Karena dipungut gini lah kemarin. Dipungut sini lah. Oh, dikeramas begitu. Abu itu. Nah, terus tempayan mereka ambil dari mana? Ada tempayan sebesar ini, sebesar ini. Oh, iya, iya. Tempat saya enggak ada nengoknya. Terus yang ada batu-batu, kayu. ada batu-batu Kalau- juga. Ada. Saya ada videonya tempat saya. Kalau kayu ada tuh ambil bisiknya dari itu. Jadi kayu ambil dari belakang itu. Di mana? Kayu Di apa mana? tuh, Pak? Ditunjuk lah, ditunjuk. Torres. Tunjuk, 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 ditunjuk. Masuk ke dalamnya, Pak. Langsung. Ditunjuk, ditunjuk. Ditunjuk, ditunjuk lokasi kayunya, ngambil. Beham. Ini Pak Oh, jadi yang belian diambil kemarin dari sini. Dari ini lah tempatnya. Ane ngadap-ngadap media. Jadi belian ini yang diambil. Ya. Berapa simpak diambil? Ya, tapi ngambilnya dari ini. Oke. Ya sudah. Jadi dari sini ngambilnya, itulah yang dibawa mereka dan mereka mengatakan di sinilah situsnya. Sandungnya yang di situ tadi itu. Kemarin aku pulang dari sini kan ke kantor lagi kan Ya. bilang dari PT kan Ya. kami ini tidaknya menuntut perusahaan kami ini menuntutnya Pak Naroh Kata mereka lagi di perusahaan, di kantor. di kantor perusahaan. Yang ngomong seperti itu yang katanya kami tidak menuntut perusahaan tetapi nuntut Pak Naro, itu siapa yang ngomong Pak? Pak Calon. Oke. Pak Calon mengatakannya mereka tidak nuntut perusahaan Linggarjati Al Mansuri tetapi nuntut Pak Naro. Dia ngomong dengan Pak Inus ya. Semua mendengarnya. Oke, Pak Calon Ketua Forum Temenggung Kabupaten Sintang. Oke, terima kasih Pak informasinya. Ada yang lebih penting lagi yang Bapak tahu dan Bapak dengar sampai hari ini? Oke. Oke, kita kumpul lagi ke sana Pak ya. Kita kumpul, kita validkan data.
Karena udah selesai. Mohon izin bantuannya. Karena dari kamar diangkut sini. Nah, kumpul lagi. Oh, keliling lagi bapak-bapak. Ini udah mau selesai nih. Nah, kumpul semua. Mohon Pak, kita kumpul dulu. Ya. Kamera utuh ya, supaya tidak putus-putus. Pak Yudi, kita kumpul dulu. Pak Kades, cepat sedikit kita kumpul dulu. Teman-teman dari anggota juga, izin Pak. Oh, dijemput Mama. Nah, izin teman dari anggota juga. Jadi kita hari ini sudah menelisik lebih dalam apa yang sebenarnya yang viral berapa bulan ini yang cukup membuat kegaduhan di Kota Sintang. Tanda petik ya nih Bapak dengar semua ya. Kegaduhan di Kota Sintang yang katanya ada situs kena gusur, ada cagar budaya. Ini menyangkut adat budaya ya. Ada sandung, ada temadu, ada toreh, ada makam. Yang katanya di tempat kita berdiri ini digusur oleh PT Linggarjati Al-Mansuri. Ternyata dari keterangan bapak-bapak sampai hari ini barang itu tidak ada. Jadi dapat dipertanggungjawabkan semua ya. Saya mohon juga kepada bapak-bapak pihak anggota kepolisian Kecamatan Serawai hadir di sini untuk dapat mempertanggungjawabkan, membantu supaya barang ini selesai tuntas dan tidak bermasalah. Ya, bagi pelanggar hukum, siapapun dia, dari mana dia, apapun dia, itu nanti negara yang ngurusnya. Perintah undang-undang Pak ya. Bukan saya dengan teman-teman tim 7 dan bukan kita-kita di sini. Nanti itu perintah undang-undang. Jadi tidak main-main ini. Supaya hentikan yang sifatnya bisa membuat masyarakat itu gaduh, apalagi bisa terseret ke SARA. Ini ada bapak-bapak kepolisian hadir di sini. Kita bagaimana meredam semua ini, maka apapun yang kita dapat, yang kami dengar 2 kali ikut sidang di ruangan DPRD Kabupaten Sintang, kami menelisik langsung ke TKP, ke lapangan. Hasil hari ini kami akan susun dan kita buka secara bersama dan terang benderang. Ya, sekali lagi saya tanya kepada bapak-bapak yang memberikan keterangan hari ini, dapat dipertanggungjawabkan secara adat dan secara hukum Pak? Dapat. Dapat ya? Dapat. Apa yang disampaikan hari ini? Dan kita di hadapan leluhur ya. Ya, enggak boleh bohong, enggak boleh ngada-ngada, enggak boleh ada keperpihakan. Dan Bapak manajer juga pun terima kasih hadir di sini. Bapak manajer kebun Pak Tambunan ya. Sebagai manajer di sini dari PT Linggarjati Al-Mansuri, luar biasa. Kita didampingi pihak aparat dari anggota kepolisian Kecamatan Serawai, luar biasa. Bapak-bapak kami ucapkan terima kasih, dan semua masyarakat yang hadir di sini baik adat maupun anggota biasa, saya ucapkan terima kasih. Sangat-sangat membantu kami dan kita semua untuk memetik hasil yang benar, bukan yang ngada-ngada. Jadi hari ini tidak ada lagi katanya, tidak ada lagi kata Ciano, fakta di lapangan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih semua dapat membantu kami. Pak Koramil, Pak. Apa? Izin Pak dengan Bapak siapa Pak? Sini dekat saya Pak. Pak Koramil dari Kecamatan Serawai, dengan siapa Pak? Pak Patman. Pak Patman, ya. Pak Patman. Terima kasih Pak, walaupun baru datang. Ini lengkap sudah ini dari pihak TNI, Polri hadir semua. Ya, kita butuh data. Saksi hidup yang ikut pada saat itu, tolong diterangkan Pak, Coba jelaskan minuman Pak Tono. araknya. Ya, kejadiannya seperti apa? Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya, nama saya Pak Ujang Tono. Pada tanggal 29 kemarin kita TKP, yaitu rombongan dari Pak Asisten Bupati Sintang. Kita TKP ke lapangan. Tempat ini? Ya, tempat ini kita datang ke tempat ini. Kebetulan kemarin Pak, katanya ada isu beredar di Kabupaten Sintang mengatakan perusahaan mengadakan perjamuan arak untuk warga Badaha. Itu saya katakan hari ini Pak, tidak benar itu Pak. Tidak benar isu itu. Kenapa saya katakan tidak benar? Pak Asoy sendirilah yang bawa arak itu 2 botol Pak. Saksinya warga Badaha itu ada 27 orang yang hadir pada saat itu Pak. Kita punya absensinya Pak.
kita punya absennya 27 orang warga Bedaha yang ada pada saat Yang itu. dikasih minum Yang siapa? ikut TKP kemarin. Yang ikut minum itu ada warga Ya. Bedaha. Ya. Itu dia Pak. Itu. Lalu ada isu juga kemarin Pak katanya. Kok orang Bedaha TKP katanya bawa parang. Kita kemarin Pak kebetulan pas kita masih kerja di sana ya kita lihat rombongan Pak Asisten Bupati ya kita ikut saja Pak. Ke sini kita TKP karena ini benar-benar hak kita Pak. Jadi kita mau ikut, kita mau lihat, kita saksikan. Jadi pada itu katanya warga Bedaha bawa parang. Wajar kita bawa parang Pak. Kita baru selesai kerja dan kita memasuki hutan, bukan kita mau ke pasar, bukan kita mau ke kantor. Kalau kita ke kantor ya kita bawa pulpen. Kalau kita ke pasar ya kita mau belanja Pak. Yang bilang Itu bawa dia. parang siapa? Ya ada isunya Pak. Gitu, Pak. Isunya. Ini kita bantah Pak di sini Ya, gitu. kita bantah itu Pak. Jadi yang bawa arak 2 botol itu Itu Pak Soy sendiri Pak. yang nuntut barang ini Yang bahwa dikasih ada minum situs Pak di Soy. sini. Ya. Nah, sini Pak, ini yang salah satu orang yang dibagi minum Pak Soy Pak. Ah, siapa nama Bapak Pak? Maju, maju. Pak Sulaiman. Ngadap sini Pak, ngadap beliau. Ada sini. Pak Sulaiman. Saya Pak Sulaiman. Jelaskan Pak. Pas saya memang orang peminum tapi tidak minum berat. Pas kebetulan Pak Soy bawa ayam, bawa arak 2 botol. Langsung kami kan pulang pas nunggu dari kabupaten pulang. Kami minum di Jonder Pak daripada tumpah. Kami minum di Jonder. Ya. Kami dah pulang, kami balik lagi kan. Oh, yang ngasihnya Pak Soy. Pak Soy yang mana Pak Ujang. Oh, Pak Ujang orang Melanda. Oh, ya. Tidak ada dari perusahaan, tidak ada kami bawa dari kampung. Itu anak Pak Soy ya. Oh, arak Pak Soy. Hanya 2 botol dibagi-bagi kami banyak. Siapa nama Bapak tadi? Pak Sulaiman Dari mana Pak? dari Bedaha. Abangnya naruh, abangnya Pak naruh. Minta tolong absen tadi. Ada. Diisi semua. Ada di sini kah? Bahkan Nugal ini saya Absennya ikut mana? Pak. Ada. Diisi semua. Nugal ini ikut saya. Yang. Nugal nebang ikut saya. Ya. Segera diisi semua absen tuh jangan tidak ada yang enggak yang hadir sini ya. Absen dulu, absen dulu. Absen dulu. Absen dulu. Halo, ketiga. Oh, padam semua. Kalau nggak di absen berarti nggak ikut. Ingat nak kawan nih. Makan. Ya kurang lebih seperti itu lah. Jadi naga kalau jatuh. Kalau jadi. Abu enten biar kayak nanam, nganu keten mana? Iya, Mbak. Terakhir. Terakhir ya dua enten. Oh, yang nak pulang. Siapa? Di parap ya? Lupa. Jangan Pak. Oh ya Kak. Enggak, kalau Bapak ini enggak bisa tuh. Oh yang tidak bisa ya udah. Ada apa nama? Ya bisa masuk. Ada.